Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah sehingga kita bisa kembali melanjutkan mudarasah diskusi bersama tentang tarbiyah Islamiyah. Bagaimana kiat menjadi seorang murabbi yang sukses di dalam meneladani Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. Kita berharap semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita di dalam mengemban amanah yang mulia ini. Amanah yang kita emban adalah amanah yang diemban oleh para nabi dan rasul, yaitu berdakwah, mencetak generasi yang unggul, generasi yang soleh, generasi yang harapannya kelak bermanfaat bagi kedua orang tua, bagi agama, negara, nusa dan bangsa. Itu adalah harapan kita. Semoga apa yang kita ajarkan, apa yang kita didik, apa yang kita tanamkan pada anak-anak kita itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Namun harapannya kita masih punya investasi, punya sarana yang menjadikan kita memiliki pahala yang terus mengalir. Itu adalah dambaan kita. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang metode at-tarbiyah bil ahdas, yaitu metode tarbiyah dengan mentarbiyah secara langsung, yang mentarbiyah dengan mengkaitkan suatu peristiwa, suatu kejadian, mentarbiyah dengan cara praktek nyata, yang mana ini pengaruhnya akan lebih membekas pada diri anak dan akan lebih mudah diterima, memberikan pengaruh yang besar. Sebagaimana ini yang sering diterapkan oleh Rasulullah. Beliau sering mencontohkan, beliau sering mempermisalkan dengan contoh yang nyata, yang ini lebih bisa meresap dalam hati, lebih mudah dipahami dan lebih membekas insyaallah ta'ala. Pada pertemuan kali ini mu'allif di sini dalam kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah, setelah at-tarbiyatu bil ahdas, beliau membahas tentang takwinul maktabat. Ada pembahasan takwinul maktabat, yaitu membuat perpustakaan untuk anak. Bagaimana takwin, menyusun perpustakaan untuk anak.
ini sangatlah penting untuk kita pahami agar kita bisa memaksimalkan sarana atau metode ini. Beliau mu'allif rahimahullah mengatakan ma'a wusulis sabiyyi li hadhil marhalah fahuwa fil ghalib bada'a an yata'allama al-qira'ata wal kitabah. Jadi masa-masa anak TK mulai SD sampai pada masa ini, maka pada umumnya anak itu mulai belajar membaca dan menulis. Pada masa ini, marhalah ini, anak mulai belajar membaca dan menulis. Maka tugas kita sebagai seorang murabbi adalah menyediakan sarananya, menyediakan apa? Wadahnya. Bagaimana kita mengoptimalkan anak dalam berlatih membaca dan menulis. Sebagaimana Ustazah, anak pada masa-masa TK, SD itu pun juga sudah penting untuk kita, sangat penting ya, kita belikan buku-buku yang akan memotivasi anak-anak untuk membaca dan membaca. Kita berikan wadahnya dengan membeli buku-buku yang menarik. Nanti insya Allah ada pembahasan buku-buku apa yang cocok untuk anak usia TK atau SD. Wal kitabah, demikian pula menulis. Kita berikan sarananya, kita berikan wadahnya. Contohnya Ustazah, kalau kita punya kertas nggak dipakai, mungkin yang satu lembar halaman yang depan itu sudah penuh dengan coretan, ada tulisannya, di belakang itu masih kosong. Maka apa? Berikan itu pada anak. Dan berikan anak itu pulpen atau pena atau mungkin spidol atau mungkin ya krayon dan yang lainnya, berikan. Biar mereka berimajinasi sesuai dengan kehendak mereka. Ini adalah permainan, bahkan ya tarbiyah dibungkus dalam bentuk permainan yang sangat mendidik, sangat bermanfaat. Daripada anak mungkin main game, lihat HP terus, berikan mereka sarana wadah. Kertas-kertas yang kosong banyak, silahkan coret apa saja, silahkan. Ini yang akan menumbuhkan kreativitas anak. Jadi memang menurut para ahli ya, masa TK atau SD itu adalah menumbuhkan kreativitas. Silahkan mau gambar apa, silahkan mau nulis apa, silahkan coret-coret. Ini untuk menumbuhkan kreativitas anak. Atau mungkin kalau nggak ada kertas bisa apa Ustazah? Bisa lantai keramik ini kan bisa. Pakai spidol ya, pakai spidol nanti bisa dihapus. Tapi ya lebih baik pakai kertas. Ya mungkin nanti kemana-mana tintanya. Wa mustawahu yatahassanu bitawalil ayyam. Maka pada marhalah ini sangat baik, sangat pas, sangat cocok untuk melatih anak itu gemar membaca dan gemar menulis. Wa minal mufidi fi hadhil marhalah, dan di antara hal yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah di masa ini, an yabda'al murabbi fi takwini maktabatin munasibatin fi muhtawiyatiha wa uslubiha. Maka pada masa ini sangat bermanfaat sekali seorang murabbi menyusun, membentuk perpustakaan yang cocok
untuk mereka, untuk anak-anak kita seusia mereka. Liqudratis sadi wa imkanatihi, sesuai dengan kemampuan anak, hasab istidadil murabbil maliyah, juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi kita. Sehingga maktabah, perpustakaan untuk anak itu nggak harus mewah-mewah, nggak harus lemarinya yang mahal. Yang penting bagaimana di situ kita bisa susun rapi dan menarik bagi anak, ya, sehingga anak itu terdorong untuk membaca, untuk menulis. Karena ustazah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadikan anak kita nanti menjadi orang besar, orang yang sangat berpengaruh bagi agama, bagi masyarakat, bagi negaranya, memang harus kita latih gemar membaca sejak dini. Kalau ingin jadi orang sukses dunia akhirat, maka harus rajin membaca. Sebagaimana kita semua paham dan mengetahui bahwasanya wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Sebuah isyarat bahwasanya sebagai seorang hamba Allah yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, itu memang harus banyak membaca. Terutama membaca kitabullah, membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala budda fiha minal intiqai wal ikhtiyar. Kata beliau, dalam menyusun maktabah untuk anak kita itu harus adanya pilihan, disaring mana buku yang cocok untuk anak. Maka ustazah yang dirahmati Allah, sejak dini maka anak itu harus diawasi apa yang mereka baca. Jangan sampai anak itu sejak kecil sudah disuguhi, mungkin diberikan komik-komik yang enggak mendidik, yang enggak berfaedah, enggak bermanfaat. Maka nanti akan kita bahas apa saja buku-buku yang bermanfaat untuk anak. Wala yajuzu an yujlaba kullu ma fis suq min ghairi tafahhusin lahu wa ikhtiyarin. Jadi enggak boleh, ustazah yang dirahmati Allah, enggak boleh sembarangan untuk membeli buku di pasar, semuanya dibeli tanpa dicek, tanpa dipilih terlebih dahulu. Maka harus selektif. Karena itu buah hati kita, untuk kemaslahatan mereka. Wala mani'a min musyarakati shabi fil ikhtiyar, dan gak masalah seandainya kita ajak anak kita untuk membeli buku bersama. Mungkin ustazah bisa kita ajak ke toko-toko buku Islami atau Gramedia, yang penting nanti selektif ya. Kita ajak anak, yuk beli buku, silahkan milih yang mana. Setelah nanti nunjuk pengen beli ini, kita arahkan, ini kurang bagus, isinya gak bagus nak, jangan ya. Kalau yang ini Umi, wah ini bagus. Ini penting aja anak ya, untuk beli buku bareng ini juga penting. Kenapa? Karena biasanya kalau dia sendiri yang memilih,
insya Allah nanti akan semangat dalam membacanya. Bal yanbaghi dzalika li'anna fi hadha taqwinun li syakhsiyatis sabi wa syu'urihi bi ahammiyatihi wa qudratihi ala ittikhadil qarar. Bahkan dalam mengajak anak untuk membeli buku, untuk memilih, ini adalah ada sisi tarbiyahnya, sisi pendidikannya, melatih anak untuk memiliki, membentuk kepribadian, ya, untuk melatih kemampuannya di dalam mengambil keputusan. Jadi ngajak anak, ayo milih mana bukunya. Ini ternyata juga ada sisi nilai-nilai tarbiyahnya, melatih anak untuk nanti mengambil keputusan. Lakin ma'al mutaba'ati wat tauji. Yang penting diawasi dan diarahkan. Kalau buku ini nggak baik, jelaskan kekurangannya apa. Yang penting diarahkan. Karena anak-anak kalau nggak diarahkan ya sukanya komik-komik yang nggak mendidik sama sekali, atau komik-komik yang justru ya merusak adab, etika, bahkan akidah anak. Wa hadhil maktabatul muta'addidatu yanbaghi al-istifadatu minha wa la takunu mujarradata zinatin fil bait. Dan maktabah, perpustakaan yang sudah kita susun itu harus benar-benar dimanfaatkan, diambil faedahnya. Dan kata beliau, jangan sampai sekedar hiasan di rumah, nggak pernah dibaca. Atau sekarang mungkin ya, jangan sampai ya maktabah, kitab-kitab, buku-buku itu hanya sebagai apa? Background kalau siaran ya, kalau live langsung biasanya kan di belakang ada apa namanya, background kitab-kitab gitu nih di belakang. Enggak. Ya terkadang ada niatan seperti ini Ustazah, ya. Jangan sampai ada niatan kita beli lemari, beli rak-rak buku terus dipajang di rumah, ruang tamu, mengesankan kepada setiap orang yang datang bahwasannya kita gemar membaca. Jangan sampai ada keinginan biar nanti orang lain takjub, wah Masya Allah kitabnya banyak, Masya Allah kitab-kitabnya bahasa Arab semua, kitab-kitabnya banyak, ini benar-benar orang yang berpendidikan. Enggak, kita enggak ingin riya dalam masalah ini. Jangan sampai ada riya, ada unsur riya di sini. Ketika apa? Ketika membuat maktabah di rumah, terutama di ruang tamu yang di situ banyak orang lihat, jangan sampai ada riya di situ. Terkadang dipajang kitab-kitab, buku-buku yang Masya Allah, yang nanti membuat takjub orang yang berkunjung, yang bertemu. Jangan sampai ada niatan demikian. Jadi kata beliau memang benar, jangan sekedar jadi hiasan rumah. Ya rohad duyuf inda dukhulihim al-manzila wa kafa. Jangan sampai sekedar jadi hiasan yang dilihat oleh para tamu ketika mereka masuk rumah. Itu saja, jangan. ولا ينبغي أيضا أن توضع الأقفال عليها بحيث لا تفتح للصبي إلا في أوقات متعددة. Dan juga lemari atau rak-rak tersebut atau ruang maktabah perpustakaan tidak perlu dikunci.
Yang mana kalau dikunci itu berarti apa? Berarti ya tidak dibuka untuk anak kita pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi biarkan terbuka. Ketika anak ingin baca apa, silahkan lihat. Jadi Masya Allah, Ustazah yang terhormati Allah, ini Masya Allah betapa bahagianya ketika orang tua itu berhasil menumbuhkan semangat baca pada diri anak. Kita sangat bahagia jika anak itu mendapat julukan si kutu buku. Bukan si kutu ngegame ya, tapi si kutu buku. Masya Allah. Karena memang untuk menjadi orang besar yang berpengaruh nanti bagi agama, masyarakat, bangsa, harus ditanamkan gemar membaca sejak dini. Orang-orang yang berpengaruh, orang besar, orang sukses, itu banyak membaca. Kanihayatil usbu masalan. Jadi jangan dibuka atau ditutup terus hanya dibuka ketika akhir pekan saja. Bal tutraku kay yaridaha as-sabiyyu fi ayyi waqtin wa tashji'ihi ala dhalik. Tetapi tinggalkan, biarkan terbuka agar dilihat anak kapan saja, dilihat anak, bisa dilihat anak, dan juga memotivasi mereka untuk masuk maktabah, untuk mengambil buku. Jadi Masya Allah kalau rumah kita itu ya kita susun buku-buku gitu ya. Anak-anak nanti jenuh ngapain ngambil buku ini. Kullu ma hunalika an yuwajjiha wa yutabi'a li mudzakarati darsihi wa ijabatihi wa halit tadzibat al-matlubah minhu. Yang penting di sana ya, meskipun kita biarkan anak silahkan baca apa yang dikehendaki, namun di sana ada arahan atau mungkin nanti menjawab pertanyaan ketika anak baca dalam buku nggak paham, siap menjawab pertanyaan. Wa yanbaghi an yakuna makanul maktabati munasiban. Nih tentang kenyamanan ini. Dan selayaknya, sepantasnya tempat maktabah, perpustakaan itu cocok, sesuai. Bihaitsu yastarihu sabi fi julusihi min ghairi mudhayiqatin aw dawda. Yang mana anak itu nyaman ketika duduk membaca, tidak ya terlalu sempit, dan juga nyaman, tidak gaduh. Ma'atazwidil makani bil idha'atil munasibah. Dan Masya Allah ya, betapa sempurnanya Islam, betapa di sini perhatian sekali dengan masalah maktabah ya, para ulama perhatian sekali. Bersama diperhatikan tempat, itu juga diperhatikan terang atau lampunya. Diperhatikan terang atau tidaknya lampu. Jangan sampai ya ketika penerangannya kurang menyebabkan anak itu cepat minus. Kalau sekarang kita lihat Ustazah, anak-anak SMP, SMA itu sudah banyak yang minus. Di pondok itu sering pergi ke optik. Jadi setiap tahun tuh banyak bertambah terus. Kalau kita lihat mungkin penyebab minus ini bukan karena banyak membaca. Jadi orang yang berkacamata, anak yang berkacamata itu bukan berarti dia gemar membaca, bukan berarti dia si kutu buku.
Tapi mungkin bisa jadi dia itu minus pakai kacamata, bisa jadi karena apa? Karena apa Ustazah? Sering lihat HP, ngegame di HP, yang terutama HP-nya kecil. Terus anak-anak lihatnya di pas gelap. Atau kita kalau nonton TV nggak diawasi, terlalu dekat. Jadi memang sekarang banyak orang yang minus itu karena apa? Karena tidak memperhatikan kesehatan matanya ketika lihat HP. Bagaimana penerangan HP-nya, bagaimana kalau melihat terus. Bahkan ketika kita bekerja di depan laptop, depan komputer pun harus diperhatikan juga. Juga kesalahan dalam membaca pun juga menjadi sebab minus. Namun ketika kita lihat ya teman kita berkacamata, ya yang penting kita husnudzon gitu ya, husnudzon. Sesama saudara muslim itu husnudzon, harus berbaik sangka. Kemudian wal maktabatul yawma bi fi'li tatawwuri taqni lam tu'addu qasiratan 'alal maktabatil waraqiyah. Dan maktabah perpustakaan zaman sekarang, ustazah yang terhormati Allah, sesuai dengan perkembangan teknologi, maka apa? Maktabah di sini tidak terbatas pada buku saja. Di sana ada maktabah sautiyah. Ada maktabah sautiyah itu berarti berisi apa? Maktabah yang audio. Atau mungkin maktabah yang di situ video sekaligus. Maka ketika kita sebagai orang tua, sebagai ummahat, seorang ibu, itu nggak apa-apa nih. Ketika kita mungkin di rumah kita punya televisi, nggak masalah. Yang penting bisa kita kontrol. Terus terang saya pribadi punya televisi, tapi nggak ada antenanya. Televisi yang di situ Android, ya, televisi Android, dan kemarin sudah lama beli, ya, dah berapa tahun yang lalu kita beli yang sekitar ini sharing aja nih, sharing. Kita beli yang sekitar 46 inci kalau nggak salah. Nah di situ kenapa kita nggak pakai antena? Karena kita ingin nyetelnya lewat YouTube, dan di situ ketika kita sibuk masak, sibuk mencuci, sibuk nyetrika, sudah anak disetelkan, kita pilihkan mana di situ yang mendidik. Biasanya kalau anak saya pribadi, saya setelkan YouFit Kids, belajar huruf hijaiyah, belajar mengenal angka, mengenal huruf, doa-doa harian. Yang di situ sendiri nanti kalau anak itu kalau sudah nonton ya nanti sendiri akan minta mungkin Umi minta setelin YouFit Kids. Dan kalau kita lihat ustadz-ustadz yang lain pun seperti Ustadz Abdullah Zain itu pun juga beliau biasanya nyetelkan YouFit Kids ke anak beliau. Yang penting di situ apa? Yang penting kita kontrol waktunya, mana lihat video, mana baca. Kenapa kita beli televisi? Karena kita juga khawatir kalau lihat di HP terus jaraknya deket nih, nanti khawatir terhadap kesehatan mata anak kita. Sehingga sekaligus yang besar sekalian biar nanti bisa istifadah. Karena kita ustadzah mungkin ya nggak sibuk ngajarin huruf apa itu, ya belum sempat ngajari anak. Tapi harapannya ya kita sendiri usahakan kita yang
membentuk anak itu bisa hafal Al-Quran melalui usaha kita, jerih payah kita, tangan kita. Biar jadi apa? Amal jariah kita. Usahakan anak hafal Al-Fatihah itu karena kita yang ngajari, bukan ustadzah di TK atau di sekolah. Karena anak nanti kan akan sering baca Al-Fatihah, biar kita yang dapat apa? Amal jariahnya. Namun nggak masalah kita apa? Kita gabungkan, kita maksimalkan, memanfaatkan teknologi ini untuk mendidik anak kita. Bahkan nggak hanya untuk anak kita, kita pun sedang nyetrika, sedang masak, sedang nyuci, bisa kita setel kajian, kita dengar audionya. Mungkin nggak sempat apa lihat, bisa apa dengar audionya. Karena betapa banyak kita itu sering melalaikan waktu-waktu yang ada, kita kurang memanfaatkannya. Apalagi kalau dengar kajiannya itu di jadwal hari Senin kajian masalah akidah, Selasa fikih, Rabu tafsir, Kamis hadis. Dan ustadz-ustadznya pun kita jadwal, ini ustadz siapa yang kompeten dalam bidang ini. Kita jadwal, maka Masya Allah sambil nyetrika, sambil lipat baju, sambil masak, kita tetap dapat ilmu. Yang jadi masalah adalah karena kita kurang menghargai waktu, sehingga apa? Waktu kita kurang diberkahi. Mungkin seharian nggak banyak yang kita dapatkan. Beda kalau kita menghargai waktu, nih. Dalam sehari ada beberapa kajian yang bisa kita dengar, ada beberapa buku agama yang kita baca. Maka di sini beliau apa? Menjelaskan tidak hanya maktabah itu berupa buku. Bal hunaka ila janibiha maktabatun sam'iyah. Ini beliau ada istilah maktabah sam'iyah, yaitu apa? Audio, mendengar. Wal ukhra basariyah, ada basariyah berarti video. Wasalisah elektronia. Ini audio video kita manfaatkan elektronik yang ada. Wa kullu dzalika matlubun, ya semua hal tadi penting nih. Lakin fi hududil imkanatil madiyah al mutawafirah. Namun sekali lagi ya di sini sesuai dengan kemampuan, ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan alhamdulillah ya saran-saran ini insyaallah dimudahkan ya. Dan kita pun kalau di rumah ya, jadi kalau TV Android itu kan connect ke HP ya. Jadi kita nyetel YouTube di HP ya, untuk connect dari HP ke TV Android itu bisa. Jadi kita nyetelnya di HP, nanti connectnya di mana? Di TV. Atau kalau nggak connect ke HP juga bisa. Yang penting hotspotnya kita hidupkan. Dan TV Android itu nggak, untuk memudahkan cukup kita bisa dengan suara voice note, nanti bisa nyari sendiri. Tidak harus dengan mengetik. Tidak harus dengan dengan mengetik. Jadi banyak kemudahan yang di situ kita berusaha untuk memanfaatkannya. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sebagai seorang murabbi ya, sebagai seorang ibu yang itu adalah madrasatul ula ya, yang itu adalah kita lihat para ulama itu sukses
mereka adalah karena hasil didikan mereka para ibunda, para ulama. Para ustadzah yang dirahmati Allah, kemudian yang perlu diperhatikan ya dalam menyusun maktabah, menanamkan diri anak itu gemar membaca. Maka di sini tugas kita, kalau sudah kita bikinkan maktabah yang sederhana, yang cukup, ya insya Allah. Yang penting di situ kan buku tertata rapi, ya. Maka bagaimana kita menanamkan anak itu gemar membaca? Ada pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia. Kita ya jendela ilmu. Maka memiliki kebiasaan rajin membaca itu bisa menambah ilmu dan wawasan seseorang. Tidak hanya ya anak saja, kita pun sebagai seorang ibu harus menumbuhkan kebiasaan rajin membaca sejak dini pada anak-anak kita. Karena begitu banyak sekali manfaat membaca bagi anak-anak kita. Seperti meningkatkan kemampuan bahasa anak kita, menciptakan anak yang kreatif. Dan termasuk ya, ini sebagai sharing saja, anak-anak saya ketika itu juga dapat mufrodat kosa-kosa kata yang baru, ternyata ya dari video yang ditonton di YouFit Kids. Menciptakan anak itu kreatif. Maka bagaimana tugas kita untuk membiasakan anak rajin membaca sejak dini, agar perkembangan anak itu bisa lebih optimal. Apa diantaranya kiatnya para ustadzah? Ini kiat yang penting, Yang pertama adalah berikan contoh pada anak. Kenapa? Karena anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka kita harus sering memberikan contoh pada anak kita. Maka kita pun juga harus juga banyak membaca. Jadi kita pun para ustadzah, kita pun juga ya sering baca buku. Nanti anak akan lihat, ikut-ikut umiknya ambil buku baca. Jadi ini adalah metode memberikan contoh ataupun keteladanan. Kalau nanti ayahnya, ibunya itu juga gemar membaca, insya Allah bahwasannya buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Setelah kita berusaha memberikan contoh yang baik pada anak, kita pun motivasi untuk membaca, kita pun juga harus rajin membaca. Yang kedua, siapkan buku yang sesuai dengan usia anak. Jadi kita bisa menyiapkan beberapa buku yang sesuai dengan usia anak. Nah, tentunya para ustadzah yang dirahmati Allah, contohnya anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun itu akan lebih tertarik dengan buku yang memiliki banyak gambar dibandingkan tulisan. Ini anak-anak di bawah berapa? 2 tahun. Jadi nggak masalah di sana banyak gambar-gambar gitu terus tulisannya sedikit. Kan biasanya kalau gambar-gambar gitu kan yang penting tidak makhluk hidup yang utuh. Biasanya kalau saya beli itu biasanya bukan saya yang beli tapi ya istri beli itu yang
yang di situ matanya nggak kelihatan, jadi cuma muka rata gitu nih. Kemudian terkadang ya putus antara leher dengan tubuh itu putus nih, jadi nggak bersambung. Nah, anak-anak itu kalau lihat gambar nanti akan cerita sendiri, benar? Akan cerita sendiri, akan berimajinasi sendiri. Ini baru ngapain gitu nih. Nanti akan berimajinasi sendiri, akan menceritakan sendiri. Jadi anak di bawah 2 tahun itu sudah kita ajarkan biar suka buku-buku bergambar yang menarik di situ. Yang di situ ada tulisannya sedikit di bawahnya. Dan nanti ketika anak itu sudah, mungkin kita awali dengan kita ceritakan, ini sedang gambar berwudu, ini yang dicuci tangannya, ini mukanya. Nanti ketika sudah kita istilahnya kita bacakan, nanti anak akan mengulangi sendiri, akan berimajinasi, akan menceritakan antara dari satu gambar ke gambar berikutnya. Jadi siapkan buku yang sesuai dengan usia anak. Baik, nanti juga dari sisi pembahasannya yang ringan-ringan, yang di situ ada nilai-nilai akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada sopan santun. Ini yang kedua. Kemudian setelah itu biarkan anak membaca buku yang ia suka. Jadi silakan anak itu ketika sudah kita, yang penting kita belikan berapa buku, biarkan anak memilih dan membaca buku yang ia pilih sendiri. Ya, contohnya jika memilih buku yang penuh dengan gambar, biarkan anak mengenal buku tersebut, berimajinasi dengan cerita yang ada dalam buku tersebut. Ini menumbuhkan imajinasi, kreativitas anak akan semakin meningkat. Jadi biarkan memilih mana buku yang ingin dibaca. Terus berikutnya adalah yang keempat, ajak anak membaca buku bersama yang ia pilih. Yuk baca bareng. Jadi memang di sini harus perlu untuk didampingi. Jadi ketika anak milih buku, maka kita jika ada memang harus menyediakan waktu longgar menemani anak membaca, kita dampingi. Kita bantu menceritakan. Kadang anak mungkin salah apa untuk menceritakan. Dan di situ kita bacakan tulisannya ketika mungkin belum bisa membaca. Jadi insya Allah di sini akan menumbuhkan imajinasi, kreativitas anak. Dan akan bisa menjadikan anak itu gemar membaca. Kemudian yang kelima, ini masih dalam rangka agar gemar membaca, maka kita berusaha menciptakan suasana yang nyaman untuk membaca, sehingga anak-anak tertarik di situ. Mungkin kita siapkan minumnya, Masya Allah, atau mungkin snacknya. Nanti kalau sudah selesai baca ini, kemudian yang tadi kita singgung di depan, tadi bisa kita ajak untuk pergi ke toko buku bersama. Silakan biarkan anak memilih buku apa yang menarik, yang ternyata tentunya anak akan lebih senang dan tertarik untuk membaca buku yang ia pilih sendiri.
Maka para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sana banyak sekali metode untuk dalam mendidik, di antaranya adalah memaksimalkan, mengoptimalkan buku sebagai sarana untuk mentarbiyah. Nanti insya Allah ustadzah, kalau kita berhasil menanamkan kegemaran cinta buku pada anak, bagaimana anak itu bisa suka membaca, nanti anak itu sendiri akan apa? Sering minta ya, ketika kita baru nyantai gak ada kerjaan, atau mungkin baru nyetrika atau yang lainnya, anak itu nanti minta sendiri, ngambil buku, minta, Umi tolong bacakan ini, minta apa dibacakan lagi. Dan ini bagus untuk perkembangan anak ya. Bahkan ini sebagai sharing saja, anak saya yang nomor 1 itu belum ada 3 tahun ya, baru mungkin 2 tahun 9 bulan. Itu setiap tidur itu harus apa? Harus dibacakan buku dulu. Kalau nggak dibacakan buku dulu itu nggak mau tidur dan nggak bisa tidur. Maksudnya adalah apa? Nggak mau tidur kalau nggak dibacakan buku dulu. Jadi baca buku dulu, dan tentunya ketika baca juga harus terang. Meskipun mau tidur itu juga lampunya harus terang nih. Nanti khawatir membahayakan kesehatan mata anak. Kita bacakan mungkin hari ini buku ini, besok buku yang berikutnya, buku-buku bergambar yang menarik, di situ ada nilai tarbiyahnya. Setelah itu baru minum susu ya, baru mau tidur. Ini hanya sekedar sharing saja tentang bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan maktabah ataupun perpustakaan, buku-buku kita sediakan, kita susun yang rapi, dan di situ anak menjadikan anak itu ya gemar atau suka membaca. Itu harapan kita agar anak kita menjadi anak yang gemar membaca sejak dini, sehingga dengan demikian ilmu yang akan didapatkan akan semakin banyak. Dan sekali lagi manfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Yang penting ada kontrol di situ, ada kontrol ya, sehingga harapannya tidak salah dalam memanfaatkannya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua, sehingga anak kita bisa menjadi seorang anak yang memiliki kepribadian gemar membaca. Demikian ustazah yang bisa disampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan atau yang didiskusikan, kita persilahkan. Sudah usia SMP atau SMA, untuk melatih gemar membaca, maka bisa ditempuh dengan cara usaha, dengan cara membelikan buku untuk anak kita. Kita belikan buku ketika, atau mungkin hadiah, mungkin bukunya bisa kita bungkus. Kita buku tersebut kemudian kita belikan. Nanti insya Allah suatu saat nanti anak kita akan membaca buku tersebut. Kita belikan buku, terus nanti ditanya, gimana buku hadiah dari Umi sudah dibaca belum? Bisa dengan cara dengan cara tadi, dibelikan buku, atau kita ajak beli buku bareng, atau kita jadwalkan. Ustaz, ini juga penting kita jadwalkan baca buku bareng di rumah. Baca buku bareng, kita bahkan kan
membaca Al-Quran bareng di rumah, mungkin setiap ba'da maghrib atau ba'da subuh sebentar. Bisa kita belikan buku, kita ajak beli buku bareng, kita ajak membaca bareng, itu bisa kita manfaatkan. Dulu juga sebagai sharing saja, buku ini bisa jadi sarana seseorang itu dapat hidayah. Mungkin kita orang tua kita mungkin kalau kita nasihati sendiri, nasihati, mungkin kita kan khawatir kalau terkesan menggurui juga. Kita memang harus memilih bahasa. Bisa kita apa? Kita taruh buku di meja ruang tamu atau di mana. Kita beli majalah-majalah Islami, buku-buku ringan. Nanti suatu saat orang tua pasti baca. Dan alhamdulillah ini kita pernah terapkan juga. Kita taruh buku di ruang tamu, nanti suatu saat bapak kita, ibu kita akan baca. Dulu juga ketika ini sebagai sharing, ketika adik saya itu belum mengenal sunnah, itu pernah saya belikan beberapa buku agama gitu, beberapa buku agama, sudah nih hadiah buku itu, ketika merantau gitu, dan ketika pulang rumah ternyata sudah penampilannya beda. Jadi penampilannya sudah hijabnya besar, sudah pakai cadar, yang awalnya belum kenal sunnah. Bisa kita beri hadiah buku. Cuma saya ini ada buku hadiah. Kita nggak tahu nanti dibaca atau tidak, yang namanya usaha Maka kita banyak mungkin mendengar kisah-kisah, baca kisah-kisah seseorang itu ternyata ada yang masuk Islam, dapat hidayah karena hadiah buku yang diberikan atau mungkin kaset ceramah yang diberikan. Kita mendengar ada kisah-kisah tersebut, sehingga bisa ditumbuhkan dengan cara kita belikan buku, kita ajak beli buku bareng, atau kita ajak membaca buku bersama. Yang harapannya nanti tumbuh kegemaran untuk membaca ini. Karena sekali lagi menjadi orang besar yang berpengaruh, yang di situ sangat agar manfaatnya lebih meluas bagi agama, masyarakat dan bangsanya, itu harus ditanamkan membaca sejak dini. Dan hobi itu memang hobi membaca. Bagaimana menumbuhkan hobi membaca? Itu dengan cara tentunya pembiasaan, dan tidak ada kata terlambat. Karena betapa banyak orang yang mungkin awalnya nggak hobi sesuatu tapi akhirnya hobi. Mungkin ada yang nggak hobi berenang, tapi kalau sudah nyoba sekali dua kali ternyata ketagihan sehingga jadi hobi renang. Jadi itu tadi beberapa usaha yang mungkin bisa kita coba, kita terapkan, yang mudah-mudahan menjadikan anak kita itu menjadi hobi gemar membaca. Wallahu a'lam. Kalau membaca itu dengan buku apa sama dengan ketika dia membuka-buka itu Ustaz, kayak link, kayak gitu, bisa dikatakan sama nggak itu Ustaz? Iya. Apakah sama antara membaca buku-buku dengan membuka link? Secara asal kalau kita perhatikan, kalau membaca buku-buku yang itu khusus buku yang kita belikan, itu lebih aman. Lebih aman karena yang ia baca ya cuma buku itu. Namun kalau ketika link itu harus pengawasannya, karena yang namanya link itu bisa nanti kemana-mana, mungkin ada iklannya atau ada hal yang lainnya.
Membaca link itu juga penting dalam artian juga bermanfaat, terutama kalau yang kita sudah yang sudah dewasa kan artikel-artikel artikel-artikel di website Islami itu juga bisa kita maksimalkan artikel-artikel Islami tersebut. Namun sebagaimana perkataan para ulama bahwasannya menuntut ilmu di internet itu bagaikan mengambil kayu bakar di malam hari. Maksudnya apa? Kalau di malam hari, terkadang orang yang cari kayu bakar di malam hari terkadang nggak tahu apa yang diambil, bisa jadi yang diambil ular. Jadi yang penting di situ harus selektif. Yang namanya dunia maya ibarat lautan, ibarat samudra yang luas, yang kalau nggak hati-hati bisa tenggelam. Ada sebagian orang, sebagian yang mungkin diustadkan, itu ada yang terjatuh ke dalam pemikiran takfiri yang suka mengkafirkan, ya. Itu awalnya karena membaca artikel-artikel yang ada. Jadi di internet itu banyak fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, artikel-artikel yang menyesatkan, itu banyak sekali di internet. Terlebih lagi di sana juga banyak fitnah syahwat. Jadi secara asal beda, dan tentunya juga barokahnya insya Allah beda antara barokah pada buku dan barokah pada mungkin internet. Kita saja kan juga mungkin mengetahui beberapa perbedaan membaca Al-Quran melalui mushaf dan membaca Al-Quran melalui HP, aplikasi Android. Tentunya beda barokahnya dengan mushaf langsung dan dari Android. Ya intinya Ustazah, yang penting ada pengawasan tadi. Karena kalau ketinggal gitu nanti khawatirnya malah ngeklik yang lainnya. Wallahu a'lam. Wonten malih? Nggih. Oh nggih, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Fanas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.